selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Rina. Ya, hari ini kita mulai pembelajaran anak-anak. Ya, anak-anak apakah sudah sarapan? Ya, sudah. Bagus itu anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, harusnya anak-anak sudah sarapan. Ya, supaya apa? Supaya siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa kepada Tuhan supaya apa? Ayo, apa tujuan kita berdoa, ya? Nah, tujuannya supaya kita selamat, ya, dituntun, diperlancar, dan apa? Tentunya ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini dapat kita cerna dan dapat kita ingat dalam jangka waktu yang panjang anak-anak. Baik, Ibu pimpin doanya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam. Anak-anak punya hewan peliharaan? Apa? Oh, ada yang punya hewan peliharaan. Ya. Kira-kira apa hewan yang anak-anak pelihara? Oh, ada yang memelihara ayam. Ada juga yang memelihara sapi. Bahkan ada juga yang memelihara kucing. Bagus itu anak-anak, ya. Kira-kira apa ya jenis makanan dari hewan peliharaan anak-anak? Nah, ini yang akan kita pelajari anak-anak, ya. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama, ya. Jadi, silahkan anak-anak buka buku tema 5, ya, sambil menyimak video, cari subtema 1, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu membuat pokok pikiran dari teks non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi satuan organisasi kehidupan dalam ekosistem. Ya. Yang ketiga, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak, coba amati teks berikut. Ya. Nah, coba baca sebentar. Teks berikut adalah teks non-fiksi anak-anak, ya. Apa sih itu teks non-fiksi anak-anak? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, teks non-fiksi itu dapat kita temui pada surat kabar, ya, majalah, biografi, karya sastra, esai, dan lain-lain. Nah, teks non-fiksi itu memiliki ciri-ciri, ya. Ciri-ciri yang pertama, teks non-fiksi berisi tulisan ilmiah, ya. Nah, ciri-ciri yang kedua, ya, teks non-fiksi itu menarik pemikiran pembaca, ya. Jadi setelah anak-anak membaca teks non-fiksi itu ada pengetahuan baru yang anak-anak peroleh, ya. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu jadi teks non-fiksi itu bersifat denotatif. Apa sih itu denotatif? Denotatif itu artinya memiliki makna yang sebenarnya, ya. Nah, ini teks non-fiksi. Coba dibaca. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran atau informasi yang terkandung dalam teks non-fiksi? Nah, ada hal-hal penting yang perlu anak-anak pahami untuk mencari pokok pikiran atau informasi dalam teks non-fiksi, ya. Hal-hal yang penting yang pertama, itu anak-anak harus membaca teks non-fiksi secara seksama, ya. Nah, hal penting yang kedua, jadi anak-anak mencatat, ya, atau mencari kata-kata kunci di setiap paragraf, ya. Nah, hal-hal penting yang ketiga, jadi anak-anak gunakan kalimat tanya dalam menentukan pokok pikiran atau informasi. Apa sih itu kata tanyanya? Nah, kata tanya dalam menentukan pokok pikiran itu ada apa?
informasi dari teks non-fiksi tersebut? Berarti kalau pertanyaannya apa, jawabannya berupa informasi. Kapan? Berarti jawabannya berupa waktu. Ya, di mana? Berarti jawabannya berupa tempat. Kemudian siapa? Jawabannya berupa seseorang, ya, seekor ataupun dia makhluk hidup maupun makhluk atau benda mati, ya. Kemudian mengapa? Itu menuntut jawaban berupa alasan, ya. Kemudian bagaimana? Itu biasanya jawabannya berupa penjelasan atau tahapan-tahapan tertentu, ya. Itu anak-anak hal-hal penting yang perlu anak-anak pahami untuk mencari pokok pikiran atau informasi penting dalam teks non-fiksi, ya. Baik anak-anak, coba baca sekali lagi teks non-fiksi yang Ibu tayangkan ini. Bagus, ya. Teks non-fiksi berikut berisi penjelasan tentang ekosistem, ya. Jadi coba anak-anak carilah pokok pikiran dari paragraf pertama teks berikut. Bagus anak-anak, ya. Jadi pokok pikiran dari paragraf pertama itu diambil dari kalimat pertamanya, berada di awal paragraf, ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu termasuk kalimat tersebut termasuk pokok pikiran, ya. Sudah bisa anak-anak? Ya, itu ya anak-anak, ya. Jadi kalau misalkan informasi penting yang ada di paragraf pertama itu membahas tentang di daerah lingkungan, ya. Di lingkungan itu terdapat komponen biote maupun abiote, ya. Kalau biote itu artinya, ya, hidup, makhluk hidup, itu namanya biote. Apa saja yang termasuk biote? Nah, biote itu kan makhluk hidup, ya. Contohnya manusia, hewan, ya. Kemudian tumbuhan itu termasuk komponen biote. Kemudian apa saja yang termasuk komponen abiote? Apa sih itu abiote? Jadi abiote itu adalah benda-benda tak hidup yang ada di sebuah lingkungan, ya. Jadi seperti matahari, tanah, air, udara, ya, itu termasuk benda tak hidup yang ada di lingkungan, ya. Sudah paham anak-anak antara biote dan abiote yang terdapat pada paragraf pertama teks non-fiksi berikut, ya. Anak-anak, sebuah lingkungan itu terdiri atas bagian yang hidup atau biote dan bagian tak hidup atau sering disebut dengan abiote, ya. Jadi, nah, coba ini Ibu sediakan 2 buah gambar. Jadi anak-anak silahkan lihat perbedaannya, ya, dari kedua gambar yang Ibu tampilkan. Kira-kira apa, ya, perbedaan dari kedua gambar tersebut? Tepat sekali anak-anak. Jadi gambar di sebelah kanan anak-anak itu adalah lingkungan yang terdiri atas komponen biote dan komponen abiote. Kenapa? Nah, bioteknya ada tumbuhan, ada hewan. Abioteknya ada matahari, ya, ada tanah, ada air, ya. Sedangkan gambar di sebelahnya, di sebelah kiri anak-anak, ya, itu termasuk lingkungan yang terdiri atas komponen abiotik saja, ya. Tidak ada biotiknya, ya. Abiotik yang terdapat pada gambar sebelah kiri anak-anak itu hanya ada matahari, tebing, tanah, dan air, ya. Itu perbedaannya. Jadi gambar di sebelah kanan anak-anak itu termasuk sebuah ekosistem. Apa ya itu ekosistem? Jadi ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sebuah lingkungan. Jadi coba pilih anak-anak kedua gambar yang Ibu tampilkan, yang mana termasuk ekosistem? Ya, tepat sekali. Jadi di sebelah kanan gambar ini adalah sebuah ekosistem, ya anak-anak, ya. Sudah paham?
Ya, jadi di ekosistem itu terdapat 3 komponen penyusunnya, ya. Di antaranya terdapat individu, populasi, dan komunitas. Ya, coba anak-anak lihat sekali lagi gambar berikut. Nah, gambar berikut ini Ibu tampilkan populasi, individu, komunitas. Nah, individunya misalkan seekor gajah. Nah, individu itu seekor gajah. Kemudian kalau populasinya itu sekawanan gajah. Ya, lalu komunitasnya itu berupa padang rumput, ya, komunitasnya. Ya, jadi kalau ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa sih itu individu, anak-anak? Bagus. Individu itu adalah hewan sejenis atau tumbuhan sejenis, ya, yang jumlahnya terdiri dari satu. Ya, contohnya seekor gajah, seekor rusa, seekor jerapah, dan lain-lain, ya. Pokoknya kalau individu itu jumlahnya satu, ya. Kemudian kalau populasi, apa ya itu populasi? Jadi populasi itu adalah kumpulan dari beberapa individu sejenis. Nah, contohnya sekawanan gajah atau sekelompok gajah, ya, sekawanan jerapah, sekawanan rusa, dan lain-lain, ya. Itu tentang populasi. Jadi kalau komunitas itu artinya kumpulan dari beberapa populasi yang berada di daerah tertentu. Misalnya komunitas padang rumput, komunitas sungai, dan lain-lain, ya. Nah, berikut contohnya yang Ibu tampilkan pada gambar, ya. Baiklah anak-anak. Sekarang anak-anak cermati sekali lagi, ya, gambar ekosistem yang Ibu tampilkan ini, ya. Jadi sekarang anak-anak sebutkan hewan apa saja yang terdapat pada ekosistem pada gambar, ya. Baiklah, Ibu tunggu. Oke, tepat sekali, ya. Jadi ada berbagai macam hewan yang terdapat pada ekosistem, ya. Ada gajah, jerapah, tupai, singa, burung, ikan, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ya. Jadi hari ini kita akan mengkelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kira-kira gajah itu jenis makanannya berasal dari mana? Iya, tepat sekali anak-anak. Gajah itu jenis makanannya berasal dari tumbuhan, ya. Berasal dari tumbuhan, bagian tumbuhan berupa daun, ya. Nah, itu betul sekali. Kemudian kita temui juga berupa hewan panda. Nah, panda ini jenis makanannya berasal dari tumbuhan juga, tapi tumbuhan bagian batangnya, batang bambu yang panda itu makan, ya. Tepat. Kemudian ada hewan singa. Nah, singa jenis makanannya berasal dari mana? Nah, singa ini jenis makanannya berasal dari hewan lain. Jadi singa ini hewan pemakan daging jadinya, ya. Betul sekali, tepat sekali, ya. Kemudian ada juga monyet. Nah, monyet kira-kira apa ya jenis makanannya monyet? Monyet jenis makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan, anak-anak, ya. Tumbuhan itu berupa biji-bijian, itu bisa juga monyet memakan biji-bijian. Kemudian berupa buah pisang paling sering, ya. Nah, tahukah anak-anak monyet juga sering memakan serangga. Nah, serangga itu kan hewan lainnya, hewan kecil, ya. Nah, itu jadi monyet termasuk hewan pemakan tumbuhan dan maupun hewan, ya. Jadi gajah itu pemakan tumbuhan, kemudian kalau singa pemakan hewan lainnya atau daging, ya. Kemudian kalau monyet jenis makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lainnya. Baiklah anak-anak, itu tadi cakupan materi yang terdapat pada tema 5
Subtema 1, pembelajaran pertama kelas 5 ya. Anak-anak, mari kita ingat-ingat kembali ya. Dari tadi kita belajar tentang apa saja? Ya, tepat sekali ya. Tadi kita belajar tentang teks non-fiksi ya. Masih ingat apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan yang terdapat pada kehidupan sehari-hari ya, itu teks non-fiksi. Kemudian kita juga belajar tentang satuan organisasi kehidupan dalam ekosistem ya, yang mencangkup 3 komponen ya. Yang pertama individu, populasi, dan komunitas ya. Nah, selanjutnya Ibu tadi sempat juga jelaskan itu pengkelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa anak-anak? Ya, tepat. Ada 3 ya. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, itu anak-anak bagus sekali pemahamannya. Anak-anak, silahkan pahami terlebih dahulu video pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi. Di akhir video, Ibu berikan sebuah kuis. Ayo anak-anak, kita kerjakan kuis ya. Kuis yang Ibu berikan ini mengetes sejauh mana anak-anak memahami materi yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini ya. Anak-anak silahkan itu dikerjakan ya. Semoga ilmu yang diperoleh dari pembelajaran hari ini semoga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Santi, 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam Namo Buddhaya.